Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Faradila dengan NPM 227530049 dari Prodi EMI kelas 4B. Pada video kali ini saya menjelaskan ujian praktikum teknik penulisan karya ilmiah yang merupakan presentasi tugas akhir bab 1, bab 2, dan bab 3. Langsung saja saya mengambil judul proposalnya implementasi chatbot pelayanan calon mahasiswa baru Polinela menggunakan Dialogflow API. Menurut pengalaman saya sendiri, alasan saya mengambil judul ini karena sebagai seorang indikator dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa yang kebetulan saya merupakan indikator untuk mengurusi calon mahasiswa baru, pengalaman saya sering terganggu karena penanyaan informasi terkait calon mahasiswa baru melalui pendaftaran ataupun info-info Polinela itu tidak tepat waktu atau kurangnya efisien. Nah, oleh karena itu, alasan saya mengambil judul besar ini yakni untuk mempercepat informasi yang capai untuk mahasiswa baru, kemudian sebagai perantara lebih efisien dan dapat diakses dengan mudah dan di mana saja, sehingga tidak menunggu keterbatasan waktu calon mahasiswa baru untuk mengetahui informasi-informasi tentang perkuliahan ataupun tentang Polinela. Dan ini pun membantu sekali untuk pihak akademik ataupun humas terkait dengan calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar kuliah di Polinela. Lanjut, di sini saya masuk ke bab 1. Di pendahuluan, latar belakang yang saya ambil sebagai generasi Gen Z, saya tentunya sadar akan era globalisasi saat ini yang perkembangan tentang internet itu sangat cepat dan pesat sekali. Lantas di instansi atau perusahaan itu seperti di pendidikan sendiri, di kampus itu senantiasa untuk konsisten akan memberikan pelayanan yang berkualitas. Seperti di Polinela, di akademik, mereka mencoba untuk melakukan pelayanan terbaik mungkin untuk melakukan pelayanan kepada kita, penerima ataupun calon mahasiswa baru tersebut. Sebagai perguruan tinggi, Polinela pun berupaya memberikan pelayanan akademik dan non-akademik sesuai dengan kebutuhan dan penunjang pendidikan. Lalu di sini saya mendapatkan pengertian nih tentang apa sih website itu. Tujuannya yakni untuk membantu mahasiswa maupun pengunjung website tersebut supaya mendapatkan informasi yang tersedia. Seperti informasi tidak hanya tentang jalur pendaftaran terkait dengan UKT, terkait dengan jurusan, prodi, akreditasi, lulusan, alumni, ataupun gambaran-gambaran dari sebuah apa saja yang ada di dalam kampus tersebut. Lalu di sini saya mendapatkan pengertian. Di sini saya juga mendapatkan perkembangan teknologi itu adalah tidak hanya berbentuk daftar pertanyaan, namun dia berbentuk
komunikasi interaktif, yaitu biasa disebut dengan chatbot. Menurut ahli Khan dan Das tahun 2018. Lalu, pengertian chatbot sendiri itu apa sih? Pengertian chatbot adalah program komputer yang memproses bahasa yang dimana di dalamnya itu keterkaitan antara chattingan antara pengunjung website tersebut dan penerimanya. Penerimanya nanti akan memberikan informasi keterkaitan yang pengunjung tersebut mempertanyakannya. Lalu, di sini saya menambahkan menggunakan natural language processing yang merupakan platform seperti Dialogflow API, di mana platform tersebut dapat diintegrasikan dengan platform lain, mulai dari media sosial seperti Telegram dan Threads, lalu mobile application hingga website. Di sini saya menambahkan latar belakang dari kampus saya sendiri, yakni Polinella, yang merupakan dikenal awalnya dengan Politeknik Pertanian Negeri Lampung dan menyelenggarakan pendidikan tinggi secara mandiri yang awalnya ketergabungan dengan Universitas Lampung. Dan Polinella tersebut memisahkan diri menjadi perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung sejak tanggal 7 April 2001 yang sudah diakui berdasarkan surat keterangan Mediknas Republik Indonesia nomor 036/0/2001. Dengan penyelenggara tersebut, kegiatan pendidikan tinggi yang berada di Politeknik dengan era otonomi daerah diharapkan dapat berperan sebagai motivator, dinamator, dan akselerator sebagai pembangun daerah. Seiring berjalannya waktu, Politeknik terus berkembang hingga mencetak tenaga profesional di sejumlah bidang pengetahuan. Khusus sejak 2 Agustus 2004, Politeknik Negeri Lampung resmi berubah nama menjadi sebelumnya Politeknik Pertanian Negeri Lampung berubah menjadi Politeknik Negeri Lampung dikarenakan rencana pengembangan politeknik yang di masa datang dapat menghadirkan bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan generasi Gen Z. Polinella pun merupakan kampus yang memiliki filosofi yang pertama dengan keterkaitan dan kesepadanan antara kurikulum dan kebutuhan industri yang berorientasi kepada kepuasan. Jadi, Polinella senantiasa memberikan upaya supaya para mahasiswa ataupun orang tua dari mahasiswa tersebut dapat puas nih tentang pelayanan, pendidikan, ataupun fasilitas yang diberikan oleh Polinella sendiri. Yang kedua, penyelenggara pendidikan berbasis kompetensi. Yang ketiga, peningkatan kualitas secara berkelanjutan atau biasa disebut dengan continuous quality improvement. Yang keempat, belajar dengan melakukan learn by doing. Yang kelima, pengembangan organisasi dan manajemen modern yang berorientasi pada mutu. Lalu yang keenam, profesional dan berakhlak mulia. Nama dari kedudukan Politeknik Negeri Lampung. Polinella merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang merupakan perguruan tinggi vokasi terbesar di Provinsi Lampung yang mempunyai moto berakhlak mulia, disiplin, terampil, dan mandiri.
Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala BAK dan kuesioner kepada menteri dan jajaran wakil menteri, saya sendiri merupakan wakil menteri pendidikan BMK Polinela mengenai pelayanan akademik yang sering terjadi permasalahan seperti kurang efisiennya waktu dalam menjawab pertanyaan yang sama dan berulang, dan kurangnya ketepatan waktu menjawab pertanyaan oleh petugas, ataupun kurangnya kepuasan informasi dari penerima informasi kepada pemberi informasi. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut, saya membuat judul implementasi chatbot pelayanan calon mahasiswa baru Polinela menggunakan Dialogflow. Nah, pengertian Dialogflow tersebut adalah platform yang berjalan di Google Cloud untuk memudahkan perancangan dan pengintegrasian antarmuka percakapan ke dalam aplikasi seluler, web, perangkat, bot, sistem respons, soal efektif, dan lain sebagainya. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses efektif rancangan implementasi tersebut. Yang kedua, bagaimana cara kerja yang diberikan kepada user jika implementasi chatbot ini sudah bekerja. Yang ketiga, apakah aman menggunakan implementasi ini. Yang keempat, apakah memiliki dampak negatif jika kita menggunakan implementasi ini. Jadi, rumusan masalah yang pertama itu kita itu harus tahu sebelum merancang sesuatu hal, project, itu kita harus tahu efektif enggak rancangan yang kita buat, karena jika tidak efektif sama saja tidak ada perbedaannya. Terus yang kedua, cara kerja yang diberikan user jika implementasi chatbot ini sudah bekerja. Jadi cara kerjanya adalah user tersebut kita mengelolanya untuk mencakup semua informasinya, lalu dia nanti berjalan. Jadi kapanpun dan dimanapun penerima itu ngecek si user ke chatbot, itu bakal senantiasa selalu bisa diakses, mudah diakses, efisien waktu, dan memberikan kepuasan informasi kepada penerima atau yang mempertanyakan pertanyaan di chatbot tersebut. Yang ketiga, apakah aman menggunakan implementasi ini? Tentunya aman tidak aman dalam menggunakan ini adalah dilihat dari sisi positif dan negatifnya, manakah yang lebih tinggi. Yang keempat, apakah memiliki dampak negatif jika kita menggunakan implementasi ini? Tentunya memiliki dampak negatif. Yang pertama, dampak negatifnya adalah terkadang kalau servernya ngebug, mau ratusan mahasiswa yang langsung udah yang mengakses chatbot tersebut, itu bisa menjadi dampak negatifnya adalah dia ngebug servernya, jadi lamanya akses. Oleh karena itu, jika kita ingin mengaksesnya, kita harus gercep-gercepan, jangan di akhir-akhir. Kayak mau pendaftaran, kita ingin tahunya di akhir-akhir pendaftaran, yang itu mungkin memakan waktu, karena nunggu server itu termasuk dampak negatif dari sebuah implementasi ini. Tujuannya, dengan adanya penelitian ini memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa baru dalam mendapatkan informasi yang lengkap. Yang kedua, dengan adanya kinerja ini, implementasi memberikan dampak positif untuk berbagai pihak kampus.
Jadi seperti pihak bank, pihak para menteri dan jajaran BMKB Polinela, atau pihak para duta kampus, serta pihak yang mengurusnya itu adalah seperti Farmaban ataupun Smart Polinela yang menyebarluaskan informasi, itu bisa saja kebantu dengan ini, karena dengan adanya ini sudah mencakup seluruhnya dan membantu lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, dengan adanya pemanfaatan ini memudahkan calon mahasiswa untuk senantiasa mengetahui nih informasi terkait seperti tadi, kapan saja dan di mana saja. Lalu yang keempat, memberikan data valid. Jadi data-data yang ada di Polinela kita masukkan data validnya ke dalam chatbot tersebut. Lalu yang keempat adalah kerangka pemikiran. Jadi ini ada implementasi chatbot AI, lalu user pengguna, lalu di user pengguna ini ada tujuan dan manfaat. Nanti akan jadi satu kembali menjadi rancangan website resminya. Terus yang ininya menjadi website resmi dari implementasi chatbot. Lalu pemberitahuan data validnya. Pemberitahuan data valid adalah pemberian informasinya. Ketika kita sudah menanya, kita akan dijawab oleh chatbot tersebut. Hipotesisnya dari implementasi ini, hipotesisnya adalah penelitiannya berfokus kepada implementasi chatbot menggunakan Dialogflow. Lalu chatbot dirancang untuk menanggapi pertanyaan penggunaan berdasarkan frasa pelatihan dan dapat memberikan dukungan pelanggan. Implementasi melibatkan perencanaan alur percakapan, pembatasan chatbot, dan pengujian menggunakan Messenger. Kontribusi penelitian penggunaan Dialogflow menggunakan teknologi Google yang bertujuan untuk mengembangkan perencanaan dan implementasi percakapan yang disematkan di website bot. Dialogflow API memungkinkan pengembang menggunakan bahasa sehari-hari. Lanjut ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Di sini menurut Watson, sistem informasi merupakan kumpulan informasi yang saling terintegrasi dan bekerja sama untuk mendukung tujuan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Lalu menurut Huda dan Priyatna, aplikasi merupakan program yang berjalan pada suatu sistem dan berguna untuk membantu kegiatan manusia. Menurut Ramadan, website merupakan sekumpulan informasi yang berjalan pada suatu sistem dan berguna untuk membantu kegiatan manusia. Itu aplikasi. Kalau website adalah sumber informasi yang bisa diakses melalui internet. Menurut Ramadan, implementasi adalah menurut Purwanto dan Suliastuti dikutip oleh Abdul Rahman, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan menggunakan suatu air tools untuk memperoleh hasil. Sedangkan chatbot merupakan software yang berinteraksi layaknya manusia menggunakan bahasa alami, menurut Ruindungan dan Jacobus. Lalu di sini ada bab 3, metode pelaksanaan, di mana metode penelitian analisis kebutuhan yang merupakan prosesor AMD, perangkat lunak software yang ada analisis kebutuhan, ada desain, meliputi desain personal, percakapan, arsitektur, sistem, dan komponen antarmuka, yang dimana yang ketiga ada pembuatan kode program, yang keempat adalah pengujian, dan kelima adalah pemeliharaan dari chatbot tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya